Pendidikan baik dapat buat ya buat hotel ya dalam sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Sehat semua ya? Sehat? Sehat Pak. Yes. Kak. Alhamdulillah sehat Pak. Waktu silang kabeh. Kok dokter takon. Sehat kabeh ya? Oke. Baik, masuk materi yang anu ya, kita udah masuk di materi yang sebenarnya di bahasa Jawa ya, Pak. Masih opening ya. Sudah buka layar guys? Belum? Masih belum. Wis ya. Kalau udah buka saya yakin udah paham ya. Jadi materi kita itu apa sih, Rek? Materi kita itu apa sih ya? Kalau ethernet itu di sana Mas. Ethernet. Paham. Ya. Terus KD kita yang ada di silabus itu ya, hampir sama yang disampaikan Pak kemarin. Cuma judul di atasnya kan apa Rek? Luhuring apa? Luhuring apa Rek? Jadi Mbak buka LMS. Luhuring apa? Jadi topik kita masukkan dalam satu salah lihat. Luhuring apa Rek? Gumantung. Loh. Gumantung apa? Luhuring derajat gumantung ilat. Luhuring derajat gumantung ilat. Artinya apa? Apa artinya Rek kalau di Indonesia? Luhuring itu apa? Luhur. Apa luhur itu Rek? Derajat. Gumantung. Ilat. Ini. Ya. Berarti kalau kita simpulkan unggah-ungguh itu sebuah harga diri ya, rasa hormat kita itu tergantung pada apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan kepada orang lain ya. Kalau Anda terbiasa dengan bahasa kasar, jawabnya juga kasar. Kalau Anda punya bahasa halus, jawabnya halus kan gitu ya. Nah, itu bisa digunakan karena kita mengikuti kondisi lingkungan ya, Real. Misalnya kalau seusiamu itu Anda menggunakan bahasa Moko atau bahasa Moko halus. Ya kan? Kalau Anda ke saya, sampean ke saya, berarti menggunakan bahasa Moko halus ditambah kromo. Ya, Madio. Kromo inggil. Madio itu apa? Ya, kromo inggil itu bahasa Jawa yang halus ya. Yang halus. Dan kalau Pak Y itu menggunakan ke teman kerjanya itu namanya kromo halus. Ya, tapi kalau Pak itu kepada orang yang lebih tua, saya hormati, orang bijak atau berwibawa gitu ya, bukan orang kaya loh ya. Itu baru menggunakan kromo inggil. Ya, karena namanya luhuring budi itu kan tergantung budi pekerti kita ya. Budi pekerti pada kepangkatan kita atau gengsi kita. Itu tergantung pada lidah apa yang kita apa kata yang kita berikan. Makanya dinamakan sebagai kulantul. Tergantung pada lidah kita apa yang kita keluarkan. Ya. Kalau Anda biasa miso, ya jawabannya tetap miso kan gitu ya. Anda kalau suka serapa, ya jawabannya suka serapa. Ya kan gitu ya. Nah, semua itu tergantung pada lingkungan, tergantung lingkungan ya. Lingkungan itu efek sekali, ya.
Benar kayak gitu nggak? Kalau Anda kemarin pernah kirim misalnya di luar Jawa, bisa berbeda nggak? Ada yang ke Bali, ada yang ke Bali. Itu bisa berubah nggak? Ada orang dari Blitar ke Malang bisa berubah nggak karakternya? Bisa ya. Kemudian kalau Anda ketemu dengan orang kamu masih pakai bahasa Moko atau bahasa Mukalus? Bahasa Moko. Aku, pulau, dalam, kan gitu ya. Awakmu, ya, on, apa? Sampean, panjenengan. Paham ya? Apalagi deh? Apalagi on. Pasar ya, jadi. Badok, jeblak kan gitu ya biasanya ya. Apalagi mangan. Kalau bahasa kasar kan badok, jeblak gitu. Nah, apa rek? Untal. Terus apa lagi? Bahasa kamu apa sih apa? Nedo. Ya. Bahasa berapanya? Dahak. Nah, itu biasanya ilat lidah kita itu tergantung pada kemampuan kita untuk itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan terbawa. Tapi lingkungan jangan mempengaruhi. Bahasamu itu biasanya kalau menginggil itu bisa jadi digabung antara bahasa Moko dan bahasa Moko halus dan Kromo. Ya, kemudian ketika lingkungan dominan komunitas lebih muda, ya kan, Kromo yang itu hilang, Kromo Lugumu dan Kromo apa rek? Kromo Mokonya itu lebih kuat. Nah, Kromo Lugu itu bisa digunakan ketika Anda punya senior di atasnya atau mas ya, atau orang yang baru kenal. Ketika udah kenal, Kromo Mokonya jadi lebih kuat. Nah, ini lingkungan-lingkungan itu mempengaruhi sebuah bahasa kayak semacam itu. Ya, lingkungan-lingkungan itu loh ya. Ya, namanya. Makanya di situ, loh, apa bilang nih, itu dipengaruhi semacam itu deh ya. Ini memang sering hilang ya, wifi tidak ya. Wifi ini sering hilang. Beda jarak. Nah, materi kita itu semacam itu ya. Jadi kita punya materi yang sekolahnya 6 bulan doang itu kira. Yo, hanya 2 bulan kan ya bahasa Jawa ya. Semester 1 ya. Semester genap ganjil ya. Jadi lu derajat mengilat yang pertama adalah CD ya. Apa sih kadik-kadik itu ya macam ini ya. Kita minta mengkaji, memahami dan menganalisis penggunaan bahasa lesan dan dalam berbagai situasi sesuai dengan tata promo ya. Kemudian menjelaskan unggah-ungguh boso, menjelaskan karakteristik unggah-ungguh boso ya. Kemudian pacelaton itu ya, pacelaton itu apa? Jadi kita menjelaskan penggunaan unggah-ungguh boso dalam teks pacelaton itu. Berbicara dengan 2 orang, saling bersautan ya. Kayak gitu ya. Jadi celatu dari kata dasar celatu itu apa? Mengungkapkan sesuatu ya. Awakmu dicelatu berarti dimarahi atau tegur kan gitu ya. Kayak gitu. Terus menjelaskan isi teks drama. Teks drama itu hubungannya dengan apresiasi ya. Jadi kalau materi di sini kan kita ada dramanya ya. Drama ya. Apa sih kalau di virtual kalau di YouTube itu apa sih namanya virtual Jawa? Ada bakar production, ada produksi dari Kediri itu loh ya. Apa namanya nek? Terus ada cerita-cerita pendek yang lainnya ya, Jogja itu loh ya. Itu kan sebuah cerita ya. Kita bercerita tentang apa kebiasaan sehari-hari atau hal-hal yang kemudian diungkap jadi sesuatu yang bagus. Di cerita Jawa ya, diambil dari cerita lokal itu loh ya. Nah, itu biasanya kalau kita apresiasi itu banyak cerita tentang apa ya? Kehidupan atau cerita
hari-hari. Nah, apa yang bisa diambil? Kalau kita ambil dari resume gitu, kebiasaan-kebiasaan, etika-etika, ya kan? Salah satunya yang di Pak di MLMS itu adalah kita bicara tentang unggu-unggu. Kalau kita apresiasi kan, di situ ada tokoh yang mungkin karena dia merasa pintar, kemudian merasa mungkin sibuk gitu ya, merasa orang muda, cara berpikirnya mungkin lebih cepat dari orang tua, ada unggu-unggu yang dilupakan. Ya, jadi naik motor cepet, nggak usah nyopo orang ya. Ya, terus sama tetangganya nggak pernah nyopo gitu. Ya, terus di rumah juga bahasanya kasar, setiap orang tuanya juga kasar. Tidak sebagai cermin bahwa Anda sebagai orang yang punya adab atau harga diri itu nggak ada. Jadi kayak gitu. Yang sering muncul itu mengganggu itu kesana, keseharian itu ya. Kan tidak harus ngomong ya, tinggal lakukan bisa ya, naik motor bantu itu so. Ya, ya. Kalau Anda bercinta di kampungmu, melewati motor mantan, ketemu mantan mertuamu, ya apa enggak? Ya apa enggak deh? Misalnya Anda kena cinta pacarku di Malang, ya. Kira-kira nyapa nggak kira-kira mereka kok? Etikanya. Gengsi. Itu etika, namanya silaturahim ya. Jadi silaturahim. Ya kan? Masih kan gantinya be anak ambil orang tuanya nggak mau ya. Yang penting kan kamu bisa komunikasi terus ya. Kayak gitu. Itu etika dalam keseharian. Terus nggak tahu mungkin di kampung ada naik motor terus bayar nggak jelas gitu ya. Itu kan dikatakan nggak sopan ya. Dalam artian gestur atau gerakan kita itu menunjukkan tidak sopan itu kan kelihatan ya. Kenapa? Kalau di kampung itu kan jalannya bukan apa race gitu ya, balapan ya. Karena ada anak kecil, ada parkir kayak gitu, makanya dikatakan nggak sopan. Kalau orang Jawa itu etikanya cukup tinggi, terus harganya cukup tinggi, itu menyinggung. Atau ngebel lah ya. Wih, ini nggak jelas gitu ya, atau teriak-teriak, ya nggak sopan. Nah, ya, kalau kita pakai ilmu barat, ya cuek air, ya. Masuk terbuat. Tetap ada aturan etika yang dipakai. Nah, di situ ya. Jadi, kalau kita apresiasi, nggak unggul itu ternyata tidak hanya di soal ngomong, di tingkah laku. Kalau kita lihat di video itu ya, ini banyak video-video yang banyak ya, selain itu ya, gitu ya. Nah, di keseharian ternyata unggul itu sangat mempengaruhi ya pada orang lain sehingga kita itu tidak punya bahasa atau mungkin tingkah laku atau mungkin gestur yang baik sehingga kita orang baik itu. Tapi kalau ada bahasa kasar itu mempengaruhi. Ya. SDM itu hubungannya dengan pendidikan itu pengaruh nggak dalam soal tingkah laku? Pengaruh nggak? Kemudian SDM ketika Anda bagus gitu ya pendidikan pengaruh nggak ketika kita mau bicara ngomong sesuatu ke orang lain itu tidak menyinggung. Pengaruh nggak? Pengaruh ya, itu akan pengaruh ya. Makanya Anda harus berlatih bahwa apa yang Anda punya di dasar daerah itu harus kamu gunakan terus-menerus untuk kegiatan sehari-hari. Ya, Anda kalau ketemu dengan orang kasar, pernah ketemu dengan orang yang mungkin menurut saya ya, karena orang kasar itu kan menurut saya pendidikannya nggak terlalu tinggi lah ya. Ini tinggi, lingkungannya keras, bukan karena salah dia kan, atau mungkin pendidikan secara formal juga kurang, itu bisa mempengaruhi nggak tinggal lakunya. Ya, contoh ya. Anda itu kepingin kerotin, nyimbang gitu ya, pengen jalan dulu ya, ya kan? Terus mereka itu dianggap apa ya? Kan kita itu dianggap, kita menganggap mereka itu kan butuh gitu ya. Tapi kadang-kadang ada nggak bahasa mereka yang terlontar? Karena mungkin amalmu itu dianggap biasa-biasa aja. Oh, naik mati betul kayak itu, ayo mas, ada nggak kayak gitu? Ya kan? Jadi mereka tidak pernah bersyukur. Itu namanya karena nggak salah mereka, memang yang dibutuhkan adalah semacam itu. Ya, itu tinggal lagi. Jadi kalau orang pinter, dia nggak suka dengan itu, dia akan melakukan tindakan apa? Terima kasih kan, gitu ya. Terus mandun, mendoakan kan gitu. Nah ini ada kata-kata kayak gitu itu karena tingkat pendidikan. Jadi kalau seusia yang terformal gini, nggak mau harus mengarahkan ke sana. Masih kira-kira masih ada nggak unggal-unggal misalnya kamu di rumah? Kalau manggil bapakmu, manggil bro, apa manggil sab,
Apa ngambil cak, apa masih bahasanya masih ngukuh, cak ya bu ya. Ada nggak? Sama kakakmu juga mungkin gitu? Mas, ibu mas, campur mas. Ada nggak kayak gitu? Semacam itu deh. Masih ada nggak? Kalau orang tua nggak mungkin ya. Jelas bermasalah kamu dengan orang tua. Di film itu juga ada kekhawatiran oleh kalau diapresiasi. Jadi orang tua itu banyak orang yang punya pengalaman begitu ya, sehingga mereka mesti banyak kekhawatiran. Karena cara berpikir orang tua itu biasanya 2 atau 3 kali lipat dari cara berpikir kita. Kita akan tindakan ya. Kenapa kalau kita nggak tindakan hari ini, kita belum punya pengalaman, mesti jauh lah. Ya, tapi orang tua yang sudah pengalaman mengatakan tidak boleh, itu artinya bukan Anda tidak boleh pada waktu itu. Ya, karena nanti bolehnya itu ketika Anda jadi suami mandiri gitu ya. Contoh lah, saya kayak gini. Sing seneng cangkruk, sing ngalupe sampai inget sampai bengi. Ya, kenapa? Hubungannya dengan apa? Kesehatan kan ya, keselamatan kesehatan ya. Ya, saya mulai kelas melupus belajar oker. Ono nggak? Saya belajar merokok. Ya kan? Orang tua, kalau terutama bapak kan banyak nggak boleh ya. Dengan tujuan apa? Belum pada usia. Ya kan? Seenggaknya dikata dewasa itu kalau orang Indonesia berapa? 12 ya. Kalau Anda, saya pakai ilmu sharing ya. Sharing dengan mungkin boleh Pak ya. Di Eropa atau mungkin di luar negeri lah katakan gitu. Anda nggak boleh belajar naik motor atau naik mobil usia di bawah 17 tahun. Orang tua itu bisa dihukum ketika terjadi insiden. Ya, nggak boleh pacaran ketika masih belum dewasa di atas 17 tahun ke bawah. Ya, jadi tidak boleh minum alkohol atau masuk kafe, ya kan? Yang ada alkoholnya kita nyoba di usia di bawah 17 tahun karena dianggap belum dewasa. Kalau di sini kan didukung ya, SD terus bawa motor ya. Logikanya, ada nggak mereka ubah atau aturan di sini? Banterai pokoknya ya. Mereka nggak peduli kayak masuk di kayak gini gitu ya. Nah, ada kayak gitu ya. Nah itu karena orang Indonesia itu terlalu permisif dengan aturan-aturan itu sehingga kadang-kadang ditabrak sendiri. Ya, cuma mau si pacar wakil gitu ya. Tapi itu dianggap sebagai apa ya? Yang tidak bagus untuk anak-anak macam itu deh. Ya, aturan di Jawa itu memang karena kita pakai patokan bahasa Jawa dulu ya, kegiatan itu semacam kayak di ACC gitu aja. Cuma kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Nah, perkembangan manusia ini, kebudayaan itu kan dibuka lagi ya, dimanusiakan lagi dengan aturan-aturan itu. Bahwa yang dikatakan sebagai orang dewasa itu kalau ada usia 17 tahun, sehingga ketika melakukan kejahatan kan bisa dihukum kan gitu ya. Kalau anak-anak bisa dihukum nggak? Di karantina kan, untuk pembinaan lebih baik ya. Ya kecuali kalau ada terlibat pada vandalisme atau mungkin proyek narkoba ya. Kalau narkoba nggak mau proyek paling kayak gitu ya. Nah itu nggak bisa melakukan pembinaan. Ya, jadi kalau melakukan kejahatan bisa. Nah itu ya. Jadi unggah-ungguh aturan itu akan dibuka ketika ada pada usia 17 tahun ke atas itu. Oh, kalau masih kecil itu dianggap masih belajar. Ya, kalau 17 tahun dianggap sudah punya karakter. Nah, karakter itu entah kesopanan, cara berbicara, cara bersikap, cara silaturahim itu mempengaruhi di kehidupan kita nanti. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau kita mengapresiasi resume dari drama kecil tadi, sering lihat YouTube yang drama-drama ada. Apa kamu main drakoran deh? Drakoran cuma dilatih kayak gitu deh. Ya, karena drakor itu mesti penuh dengan drama, penuh dengan percintaan, penuh dengan romantisme, penuh dengan surrealis ya. Dunia nyatanya jadi lewat. Pernah kamu menemukan tokoh nyata atau pangeran nyata di dunia nyata bahwa tokoh-tokoh ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kita itu udah makan fiksi ya, deh. Cerita yang berkhayal-khayal itu fiksi. Fiksi ya. Fiksi itu memengaruhi memori kita ya. Jadi kita punya impian-impian. Tapi Anda harus siap dengan realistisnya ya. Sampai juga drakor.
Anak Jawa sing gak drakor. Iya nih, kamu suka penggemar cewek-cewek itu. Ini loh, nah itu memang nggak apa sih kalau kita ada yang punya konsep nanti belajar luar negeri. Kalau orang luar negeri itu sebenarnya banyak belajar ke kita, ke budaya kita ya. Kenapa? Karakter kita itu sangat kuat dibandingkan dengan luar negeri. Ya, jadi kalau Anda lihat di YouTube ya, karakter orang Indonesia sangat kuat. Talent Indonesia itu sangat tinggi karena mereka sangat diminati. Termasuk orang kulit, ya kan gitu ya, ramah gitu ya. Terus kita juga punya talent banyak. Sehingga orang-orang gitu sebenarnya biasa-biasa aja kalau kita lihat ya. Kalau Anda lihat superstarnya memang bagus. Jadi sama. Kalau kita misalnya yang rata-rata punya kemampuan, mereka ke 10 banding 1 itu mereka punya satu talent. Ya. Ya kayak gitu. Contoh lah, misalnya di soal agama aja, saya yakin Anda semuanya beragama. Bisa satu beragama 93. Ya, basic kayak gitu loh ya. Terus mereka cewek ya, dari tingkah laku mereka itu sudah lebih sebagai orang dewasa. Kalau kita masih berpikir normalnya ya, jadi step by stepnya itu aja. Etika itu juga mungkin cara berpikir itu. Bukan mereka dianggap superior ya. Kalau mereka kenal dengan orang Asia, mereka malah lebih kagum. Karakter daerah kan gitu lingkungan ya. Makanan juga mempengaruhi orang Eropa nggak untuk berubah. Kalau mereka di Indonesia lebih banyak nggak versi makanannya. Kalau ada kuliner gitu. Banyak ya, semacam itu deh. Atau apa deh? Budaya-budaya Indonesia, kalau tarian, budaya selamatan, matenan, itu mereka bikin tertarik, karena punya filosofi. Nah, filosofi itu jadi kekuatan kita masuk ke daerah mereka. Itu ya. Jadi komunitas, ketertarikan, kebiasaan makan itu ya. Oh ini makan ini namanya mulu ya. Ya, dia kan mesti menggunakan apa? Batu. Kalau itu hanya untuk menusuk kan ya. Kalau kita pakai nasi atau pakai sup kan pakai yang sendok, mereka terbalik kan. Karena mereka baju menggunakan pisau, karena nggak ada makanan kuah yang cukup untuk itu. Mereka lakukan makannya itu. Nah ini, ketika di Indonesia, ya kamu pernah nggak makan pakai kodong gitu? Jadi suruh. Kalau zaman dahulu, senang tahu ya, ya. Kan gini, kalau sekarang kan ada bebek ya, ada bebek masih gitu ya. Dulu itu kita dibuat langsung jadi kodong itu apa gini ya suruh ya. Kalau sekarang kita pakai sumpit, pakai tusuk gigi, pakai garpu kan gitu. Terus kalau ada yang suka ke gunung survival gitu ya, suka nggak gunung ya, mudah kopi nggak ya? Mungkin pakai tangan ya. Bungkus kopi. Pakai bungkus kopi. Kreatif kan? Jadi Indonesia itu sangat apa ya? Humanis dengan kayak gitu. Ya. Terus kekuatan kita itu adalah kekerabatan. Ya kan? Tolong menolongnya itu kuat. Mereka nggak peduli mengenal enggak ya, kita itu bisa lebih akrab daripada mereka. Kadang-kadang sopan santun atau kebiasaan kita itu dianggap luar biasa. Kita bisa lebih akrab gak dengan orang asing daripada orang yang nggak mau disentuh relasinya gitu. Ada nggak? Jadi gini, contohnya ini pernah apa deh? Waktu itu tanggung jawabnya melayani sarana aja ya. Kemudian setiap 1 minggu sekali kan kita tugaskan untuk nyapu gitu ya. Kita udah izin. Nah, rumah itu dikontrakkan karena kita pertukaran pelajar itu pertukaran apa? Dulu ya. Ketika masuk area yang kamar ya, mereka itu marah. Ya, padahal kita itu tujuannya adalah membersihkan gas kita. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita sudah bersihkan kan seluruh tempat itu dibersihkan kan.
Ya, kecuali kan barang-barang pribadi kan nggak boleh kan gitu ya. Misalnya yang mahal ya. Itu dianggap privasi mereka. Mereka tersinggung. Mereka komplain. Gitu ya. Nah, kalau kita memberi pengertian semacam berbeda cara mikir bahwa namanya privasi itu, Anda nggak boleh nyentuh. Kan nggak boleh tanya umurku, nggak boleh tanya tinggi badanku, kamu nggak boleh beri sharing, nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu deh. Ya. Nah, kalau ada Indonesia, enak aja ya. Ngomong kan enak ya. Itu di situ. Terus kita dengan orang asing ada jaga jarak. Bedanya hanya di bahasa aja ya. Tapi pada intinya Anda itu sebenarnya mengenal. Karena satu aliran. Mungkin kalau nanti teman-teman yang mungkin udah mapan terus kamu nikah dengan orang luar negeri, karakter dasarmu harus lebih kuat dari orang negeri. Jangan sampai kamu dipengaruhi oleh luar. Ya, karakter Indonesia-nya. Ini yang penting ketika kita masuk ke area di lingkungan desa. Nah, mereka nggak punya sopan santun kan? Kita punya sopan santun. Kita punya bahasa kan gitu ya, yang lebih halus ya. Kita punya. Nah, itulah yang penting dalam kehidupan lingkungan itu ya. Itu. Nah, karakter itu harus dibangun. Ya kan? Ketika Anda jadi dewasa, menikah gitu ya, karakter dasar dari lingkunganmu, orang tuamu itu masih kamu bawa semua apa sebagian? Ada nggak dibawa mesti? Kebiasaan ortumu masih ada yang bawa sampai sekarang, hal yang terkecil aja. Misalnya soal masih ingat nggak? Sholat, ingat nggak? Mangan, cuci dewe, cuci piring. Ada nggak kebiasaan itu? Suatu saat ketika Anda lepas dari komunitas SMA, gitu ya, kemudian Anda masuk orang kuliah, Anda kehilangan nggak namanya komunitas? Asing nggak orang-orang baru itu? Ya kan? Nah, Anda butuh nggak lingkungan yang lama ya? Misalnya ketemu kangen dengan orang tua, bapak ibu, dan gitu ya. Ya kan? Kepingin ya kan? Kita punya video call, kita perlu nggak ketemu fisik? Ada hal-hal yang kadang-kadang terikat, ya, tidak hanya semacam kayak kontrak putus nggak terikat. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dibangun, jadi undang-undang karakter itu akan dibangun ketika Anda jadi orang dewasa, dan Anda mesti sebagian kecil, sebagian besar, apa yang dilakukan orang tuamu itu, Anda meresume, tapi yang terbaik kamu ambil untuk mati anak. Nggak mungkin. Pak Iya aja masih terpengaruh. Ya, jadi dulu itu nggak familiar, nggak populer, makin populer dari Pak Iya. Ketika kita udah punya anak gitu ya, ada sebagian ilmunya orang tua kita. Ya, apalagi kalau Anda orang sulung gitu ya, orang dewasa gitu ya, mau nggak mau Anda nggak boleh ke paten obor, ya kan? Anda kan sebagai orang pertama Pak, nge-lag, Pak. itu kurang di dalam tubuhnya itu. Makanya olahragawan itu supaya dia bisa bermain 2 kali 45 menit, ada tes namanya VO2 max untuk oksigen dalam darahnya berapa dia kuat bermain. Nah itu ternyata ya. Sehingga kalau takut ketinggian apa namanya? Sickness. Benar ya.
Jadi kan Pak, nge-lag Pak.
Power button-nya kepencet. Sampai masih ada itu. Enggak. Kelihatan enggak apa? Tak refresh emang enggak ya? Dia kiri apa dia ya? Oh, ndek sih.